Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi bos. Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko pelanggan adalah raja. Terus? Raja minta potongan harga masa kita nggak ngasih. Mayangnya ada, Tante. Jingan kamu. Berani-beraninya kamu datang ke sini. Kamu kan yang membunuh keponakan saya. Hah? Sekarang kamu ke sini, mau apa kamu? Kamu mau mengejek keluarga kami, iya? Maaf, Tante. Saya nggak ngerti Tante ngomong apa. Tapi saya nggak ngebunuh Andi, Tante. Demi Tuhan, saya nggak ngebunuh Andi. Diam kamu. Kamu pembohong besar. Ini dia, Mas. Ini dia pembunuhnya, Mas. Ini Mas yang membunuh Andi, Mas. Dia yang membunuh Andi, Mas. Bukan saya. Jangan kau pembunuh anak saya ya! Tapi saya nggak ngelakuin apa-apa, Om. Jangan percaya, Mas. Jangan percaya, mana ada orang jahat mau mengaku, Mas. Pasti ada apa-apa sama Dion. Saya bisa merasakannya. Pasti ada apa-apa sama Dion. Saya mesti ke Surabaya nyusul Dion. Bajingan kamu, bajingan! Kali ini saya ampuni kamu! Harusnya kamu bayar nyawa anak saya! Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Ferry. Saya ingin menyerahkan orang ini, Pak. Dialah pembunuh anak saya. Bukan, Pak. Saya nggak tahu apa-apa tentang pembunuhan Andi, Pak. Saya datang ke sini karena saya mau ketemu sama Mayang, Pak. Betul, Pak. Saya nggak tahu apa-apa, Pak, tentang pembunuhan Andi, Pak. Jangan. Jangan percaya sama dia, Pak. Biarkan dirinya menenangkan diri di penjara. Karena itu adalah tempat yang cocok untuk dia, Pak. Saya siap di penjara seumur hidup, Pak, kalau saya salah. Tapi saya nggak salah, Pak. Betul, Pak. Saya nggak tahu apa-apa, Pak. Saya sumpah, Pak. Sasa Sunadi, bawa orangnya ke dalam. Siap. Pak, tapi saya nggak salah apa-apa, Pak. Saya nggak salah, Pak. Pak, saya ingin dia diproses cepatnya. Saya ingin dia di penjara. Tenang Pak Ferry, serahkan dan percayakan semuanya pada kami. Kami akan segera mungkin memproses kasus ini. Begitu ada kabar, kami akan segera hubungi Bapak. Sekarang silahkan tinggalkan nomor telepon yang bisa saya hubungi. Ini, Pak. Tolong hubungi saya di telepon ini. Baik, Terima kasih, Pak. Selamat siang. selamat siang.
Nama saudara siapa? Dion, Pak. Umur? Umurnya berapa? 3. Alamat rumah? Yang Persahabatan nomor 8, Jakarta. Sebenarnya nggak identik. Nggak mungkin dia pelakunya. Oh gitu. Baik, Letnan. Tolong kabari saya terus ya. Ya, selamat malam. Ini Letnan Wahab. Dia bilang dia tidak bersalah. Tidak bersalah. Mana mungkin, Mas? Dia itu kan tersangka utama kita. Seharusnya polisi menjebloskan dia dengan dakwaan membunuh Andi, Mas. Saya tahu, Farah. Waktu saya mendengar berita itu, saya juga kaget. Tapi, sidik jari yang ada di pisau itu berbeda dengan sidik jari Dion. Polisi tidak bisa mendakwanya. Alah Mas, polisi yang seperti itu mah tidak tahu apa-apa. Bagaimana sekarang mencari bukti kalau motifnya sudah kuat? Dan Dion itu Mas kan sudah tahu sendiri. Dion itu mempunyai motif yang sangat kuat untuk membunuh Andi. Mas, saya akan telepon polisi supaya Dion jangan dilepas dulu. Diki. Duduk dulu. Percuma saja. Dia sudah terlanjur dilepas. Saya jadi kasihan dengan anak itu. Saya telah memukilinya. Saya jadi ingat Andi. Ya. Anak itu pasti seusia Andi atau Argo. Oh ya, Panca, mana Argo? Mas, Argo sedang keluar kota. Dia mungkin agak lama pulang. Dia ada kerjaan di luar kota. Mas, kalau Dion sudah bebas, Mas tidak akan tinggal diam kan? Tentu saja. Saya tentu tidak akan diam. Saya tetap akan mencari pembunuh Andi. Saya akan tetap mencari orang yang sidik jarinya ada di pisau itu. Dan saya akan jebloskan dalam penjara. Saya pergi dulu ya. Diki, Farah, Panca. Iya, Mas. Celaka, Mas. Kalau polisi menemukan sidik jari Panca, itu berarti kita semua akan dijebloskan ke penjara, Mas. Iya, Farah. Kita harus melakukan sesuatu. Hari ini masih juga tidak mau makan. Masih belum mau juga, Pak.
Mbak Mayang itu masih selalu menangis sambil berbaring sedih, Pak. Saya sudah mencoba berkali-kali membujuk Mbak Mayang untuk makan sedikit saja. Tapi malah nggak mau menyentuh makanannya sama sekali, Pak. Pak, sejak kemarin tuh Mbak Mayang itu tidak mau makan, Pak. Saya takut makin lama Mbak Mayang itu makin lemah, Pak. Pak, kalau kita tidak cepat-cepat berbuat sesuatu, Pak, saya tuh takut, lebih khawatir nanti Mbak Mayang itu jatuh sakit, Pak. Bibi benar. Saya akan telepon Fatma supaya datang secepatnya kemari. Pasti Fatma bisa menghibur hati Mayang dan membujuk Mayang supaya mau makan. Baik, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mayang. Mayang. Mana sih ini orang-orang? Yang. Mayang. Hujan lagi. Mayang. Tinggal rumah. Mainnya ada, Bi. Maaf, Mas. Mbak Mayang itu masih belum mau terima tamu dulu. Dia masih sedih karena suaminya meninggal. Tapi, Bi, saya harus menemui dia, Bi. Tolong, Bi, izinin saya masuk. Mas nggak akan dapat berbuat apa-apa untuk Mbak Mayang. Tahu nggak, Mbak Mayang itu saking sedihnya sampai nggak mau makan sama sekali, nggak mau berbicara. Ya lebih baik Mas itu pergi sebelum bapaknya Mbak Mayang datang. Saya nggak bisa pergi, Bi. Karena saya sudah janji sama Mayang. Di saat Mayang sedang sedih dan butuh seseorang, saya pasti akan ada di samping dia. Tolong, Bi, izinin saya masuk. Saya tuh udah jauh-jauh dari Jakarta ke Surabaya. Sampai saya disakiti orang. Dan akhirnya saya sampai ke sini. Tolong, Bi, saya harus nemuin dia. Saya janji. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menghilangkan kesedihan di hati Mayang. Baiklah kalau begitu, Mas. Silakan masuk. Terima kasih. Bi, kamarnya Mayang sebelah mana ya? Karena saya baru kali ini ke rumah Mayang di sini. Itu ada tangga, nanti kamarnya Mbak Mayang paling pojok. Terima kasih.
Yang? Mayang? Mayang? Masuk. Yang? Adik meninggal. Iya. Begitu saya dengar berita ini dari Ismi, saya langsung ke sini. Kamu tahu nggak ya? Waktu saya ngedengar Andi meninggal, saya juga nangis. Saya ngerasa seperti ada yang hilang dari bagian tubuh saya. Tapi saya nggak tahu. Saya nggak tahu kenapa dia begitu tega meninggalkan saya sendiri. Kenapa Tuhan mengambil umur dia begitu cepat? Kamu masih ingat apa yang saya bilang ke kamu sewaktu ibu kamu meninggal? Andi gak ninggalin kamu, Yang. Karena dia akan selalu ada di hati kamu. Ya kan? Udah dong, Yang. Kamu jangan terus-terusan sedih kayak gini. Kalau kamu terus-terusan kayak gini, Andi gak akan tenang di akhirat sana. Saya dengar dari Bibi katanya kamu gak mau makan ya. Dan kamu gak pernah mau makan lagi. Jangan dong, Yang. Kalau kamu gak mau makan, kamu akan lemas terus. Kamu harus kuat. Kamu harus sehat. Soalnya kalau kamu terus-terusan lemas, Andi pasti gak akan tega ninggalin kamu, Yang. Dia gak akan tenang di akhirat. Saya ambilin makan ya. Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi bos. Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko pelanggan adalah raja. Raja minta potongan harga masa kita nggak ngasih.